Malam Romo. Selamat malam, Frater. Bagaimana? Sehat kok? Sehat-sehat Romo. Syukur. Duduk. Terima kasih Romo. Oke. Bagaimana, Frater? Oke Romo, terima kasih Romo. Malam ini saya berani untuk datang bertemu dengan Romo. Ya. Saya tuh sering dengar cerita dari teman-teman. Mereka bukan mau bocor, tapi katanya tuh Frater tuh ingin mau bertemu saya. Dan ya jadwal saya kebetulan ini malam pas, jadi terima kasih juga mau datang bertemu saya. Itu kira-kira kenapa, Frater? Mungkin ada satu dua hal. Romo, saya memang ada satu dua hal yang perlu saya ceritakan atau bagikan dengan Romo mengenai pengalaman saya. Oh ya, pengalaman apa tuh? Begini Romo, saya ini ada pengalaman memang persoalan dilema di dalam hidup ini. Kan saya sekarang kan seorang frater, apalagi kurang lebih sudah mau 10 tahun saya hidup dalam biara, sudah dari aspiran dan sekarang saya sampai di teologi ini. Ya. Tapi pas tiba di teologi ini sudah mau 2 tahun ini, tapi saya pikiran kacau karena ada satu persoalan yang mengganjal saya Romo. Ini ya kita sebut saja memang kita manusiawi. Iya. Persoalan cinta Romo. Ya, memang banyak yang datang ke saya juga biasa cerita tentang itu, Frater. Itu kira-kira bagaimana, Frater? Begini Romo, saya memang sudah 2 tahun untuk di teologi ini, tapi saya ada bertemu dan kenal dengan satu perempuan atau satu cewek. Tidak tahu kenapa ketika saya ketemu itu saya punya perasaan ke dia, dan kami pun komunikasi awalnya itu komunikasi biasa-biasa hanya sebagai teman, tapi mungkin karena sering komunikasi atau kita sering bertemu itu makanya saya punya perasaan jatuh cinta sama dia Romo. Iya. Itulah yang mengganjal, apakah saya mau tetap lanjut ini atau saya mau keluar itu Romo. Kamu ini pengalaman cinta tuh kan biasa tuh. Tidak harus sampai sejauh ini sih. Ya ini menurut saya sih, Frater. Ini tapi bagaimana itu cewek itu dia di mana, dia kuliah apa, atau jangan sampai suster, bukan cewek, Suster orang tapi awam. awam Romo. Oh, Dia itu kuliah juga bagaimana? kuliah di sini, kuliah di Jogja, hanya beda kampus. Saya di FTW, itu cewek memang Sanata Dharma aja tapi di prodi lain. Prodi lain. Ya. Berarti sering misa ke tempatnya Frater mungkin. Ya Romo, dia sering bisa. Memang begitu, Frater, memang ya. Terus itu ceweknya orang mana tuh? Cewek juga orang Flores NTT sama Oh, dengan sama saya. asal dengan Ya, sama Frater. asal. Oh. Mungkin dia sudah lama di sini. Oh ya. Saya juga baru datang dari Flores, itu baru 2 tahun di sini Jogja. Hanya baru bertemu dengan dia di sini. Ya. Awal perjumpaannya tuh bagaimana itu? Ya awal perjumpaan itu ya ketika kenal kita sama asal, kita saling kenal satu sama lain. Tapi dari situ kan kita sudah mulai dapat nomor kontak satu sama lain itu Romo. Ya. Setelah itu kami mulai komunikasi. Awalnya itu seperti saya katakan pada Romo tadi bahwa kami komunikasi biasa-biasa. Tapi karena lama-lama itu kami komunikasi itu mulai ada perasaan itu karena ada perjumpaan kami itu. Frater kan sudah 10 tahun tuh di biara ini. Artinya kan sejak tamat SMA tahun pertama sampai sekarang sudah teologan ini. Sedikit lagi kan mau jadi imam. Artinya kan selama ini tuh pasti banyak juga Frater berjumpa dengan cewek-cewek lain. Tapi mengapa cewek yang sekarang ini justru sangat berkesan buat Frater itu? Kira-kira mungkin ada apa tuh, Frater? Nah, itu tadi Romo, makanya saya datang ke Romo minta bantuan itu. Iya. Memang pengalaman untuk jatuh cinta ini memang sebelum masuk biasa kita juga pernah jatuh cinta. Dalam biara pun dalam masa pendidikan juga kita dari aspiran sampai
filsafat dulu juga pernah jatuh cinta, tapi tidak tahu pas saya sampai teknologi ini macam dia nih macam seolah pas betul dengan saya itu, saya merasa bahwa ada sesuatu yang cocok antara saya dan dia terus. Iya, iya, iya. Makanya ini persoalan yang membuat saya dilema, apakah saya mau lanjut atau melanjut untuk sebagai fraktur ini karena tinggal sedikit lagi, ataukah saya mau keluar dengan cewek. Iya, Frater memang Frater sudah sangat jujur sekali. Eh, saya mungkin belum bisa memberi banyak solusi untuk Frater, tapi saya tuh masih ingin lebih tahu lebih banyak lagi. Kira-kira kan begini, Frater. Memang relasi kita dengan perempuan, dengan lawan jenis, dengan siapa saja itu kan penting. Penting kalau kita tidak punya relasi dengan orang juga kan tidak baik tuh. Tapi yang menjadi sangat mengganggu tuh kalau sudah mengarah ke relasi personal. Tapi ini pengalaman menarik untuk Frater sebagai satu tantangan juga untuk Frater, tapi sebagai bahan refleksi untuk kedepannya. Frater, itu cewek itu namanya siapa, Frater? Ya, nama cewek itu Asni Romo. Asni, Asni. Saya banyak nama Asni, tapi mungkin yang Frater punya saya kurang kenal mungkin. Ya. Eh, Santai saja Frater, Ya. tidak apa-apa. Jadi Frater boleh cerita saja di sini. Begini Frater, dia itu orang Katolik juga. Yes. Iya kan tadi Katolik. Frater sudah cerita dia sering pergi misa. Maksud saya itu, apakah dia sadar atau tidak kalau bahwa dia tuh sedang berpacaran atau sedang membangun relasi khusus dengan Frater? Apa karena dianya yang terlalu apa begitu sering-sering kontak Frater, atau mungkin sebaliknya Frater yang sering, atau bagaimana, atau kedua-duanya mungkin Frater? Ya, pengalaman ini hubungan dari kami sama-sama saling kontak, Iya, iya. kadang-kadang lewat WhatsApp, kalau dia teleponan sampai tengah malam itu. Tapi TikTok kan saya juga pernah kasih tahu dengan dia juga bahwa memang ini pengalaman saya sejatuh cinta dan dia, saya pernah ungkapkan perasaan saya Iya, ke iya, dia. Tapi itu ya, macam Roma tanya apakah dia tahu, dia sadar atau ya, apa dia sedang berpacaran dengan seorang iya, iya. calon imam. Itu saat itu pasti dari dia. Kalau dari saya itu memang saya pernah mengungkapkan perasaan saya ke dia dan saya merasa bahwa saya cocok dengan dia itu. Tapi saat di sini saya merasa cocok dengan dia, tapi saat di sini dilema itu Romo. Saya kan seorang calon imam ini, sudah di tingkat teologi ini. Iya, Tapi iya. di titik ini saya masih mempunyai perasaan jatuh cinta itu, dan pengalaman jatuh cinta sekarang ini membuat saya kadang-kadang berpikir untuk Mengganggu. Biasa ya mengganggu Frater. saya. Memang biasa itu. Kalau orang sementara dalam posisi seperti itu memang saya sering lihat juga biasa begitu. Tidak tahu Frater mungkin sering ya banyak waktu terfoto untuk doa, kadang-kadang mesti harus buka WhatsApp semua, atau kira-kira bagaimana? Apa Frater bisa membagi waktu, harus jam berdoa, jam untuk perhatian kepada mereka itu, kira-kira bagaimana Frater? Soal pembagian waktunya itu. Ya itulah, soal pembagian waktu itu ya seperti Romo katakan tadi, kadang-kadang saya waktu atau kegiatan rutinitas di biara tuh kadang-kadang saya banyak tidak ikut, karena contohnya kalau kami sudah telepon atau Ya, ya, WhatsApp ya. sampai jam malam itu Romo, Ya. pagi itu pasti saya bangun terlambat. Tapi itu sekali lagi Romo, saya datangin, saya cerita itu sama Bang, mau minta bantuan dari Romo itu. Wah, ini pengalaman ini memang dari dulu ada pengalaman jatuh cinta dulu, tapi tidak sama seperti sekarang di tingkat teologi ini. Di sini saya bisa merasakan setengah mati itu, bagaimana itu membuat saya dilema itu. Ah, apa Frater biasa cerita juga dengan teman-teman angkatan mungkin, atau teman-teman Frater sama-sama biasa cerita-cerita juga. Memang cerita sih, cerita dengan ya
bilangnya kita cerita dengan kita biasa kita sahabat orang yang kita Iya, percaya, iya, iya. kita cerita juga, tapi itulah mereka hanya kasih masukan begitu-begitu saja. Makanya saya pas tahu dari teman juga kita bahwa ada Romo yang bisa apa itu, makanya saya datang ke Romo ini. Iya, iya, iya. Ya, Fatir. Em, ya, saya kan tidak bisa mengetahui secara dalam perasaan kalian masing-masing, tapi memang saya tahu pasti kalian punya perasaan saling tertarik, atau jangan sampai ini curiga saya, atau jangan sampai Frater memang tidak punya panggilan lagi. Ya, minta maaf Frater, mungkin pakai Ya, alasan ini untuk pergi begitu, atau bagaimana? Atau tidak begitu juga. tidak begitu Romo, makanya saya datang meminta bantuan Romo ini. Karena saya merasa saya punya panggilan itu. Iya, Tapi iya, tuh iya. saya sampai tingkat sekarang ini, sampai teologi ini kan, itu suatu keputusan saya. Tapi sekarang kok saya punya panggilan, tapi itu ada perasaan jatuh cinta kepada lawan jenis ini. Makanya sekarang saya dilema itu Romo. Iya, ya, Frater. Saya tuh memang ya, Frater tahu kan saya sering mendampingi hal-hal seperti ini. Eh, Mungkin kita cari cari jalan keluar sama-sama, Frater. Jadi kan yang mengalami itu Frater sendiri. Jadi saya hanya sebagai membantu Frater untuk bisa keluar dari persoalan ini. Tapi satu poin penting yang menjadi catatan sebenarnya, bukan catatan tapi ini penting untuk kita refleksikan bersama Frater, itu soal pengenalan diri, identitas. Identitas itu menjadi sangat penting sebenarnya. Tahu siapa saya, tahu arah tujuan saya. Kalau hal itu sudah pasti, itu menjadi kekuatan modal bagi kita. Jadi Frater, karena waktu kita kan sudah disepakati sangat terbatas, dan ini kan pertemuan pertama kita. Nanti saya belum bisa memberi konklusi banyak, belum bisa memberi arah Frater bagaimana. Satu hal saja yang perlu Frater refleksikan dulu, yaitu tentang mengenal identitas siapa kita. Kita ini calon pastor atau bukan? Cukup refleksi itu saja, Frater. Karena dari merefleksi itu kita sudah bisa mengatur nanti berpengaruh juga dalam bagaimana relasi kita dengan si lawan jenis itu tadi, Frater. Jadi hari ini saya pikir begitu saja dulu, Frater. Karena waktu saya ini memang sudah mungkin sesuai jadwal itu hari Senin depan itu saya memberi Frater untuk datang lagi, kita bisa cerita-cerita lagi lebih dalam, dan juga mungkin pengalaman Frater selama 1 minggu, atau mungkin Frater ada 1-2 hal dulu sebelum kita selesai ini. Oke Romo, terima kasih Romo. Itu saja. Ya, terima kasih karena saya sudah datang, sudah berbagi pengalaman dengan Romo ini. Mungkin ini juga ya saya sedikit lega karena saya bisa berbagi, meringankan apa yang saya alami. Oke, kira-kira begitu saja dulu. Baik, Frater, terima kasih banyak. Sama-sama, Nanti Romo. salam buat formaturmu, teman-teman, dan ingat itu harus mengenal diri. Oke, Frater? Terima Oke, kasih. sampai jumpa. Sama-sama Romo. Oke.